Tania saat ini sedang berada di dapur, memanaskan sedikit air untuk membuat susu karena setelah sarapan tadi Aldri merengek ingin minum susu katanya. Tap, tap, tap. Hai Aldri, kesayangan tante. Pagi itu Natasha datang ke rumah Juan. Entah untuk apa tapi saat dia sampai di sana, Juan sudah berangkat ke kantor. Dia hanya menemukan Aldri sedang menonton di ruang TV. Hai Tante Nata. Kalau Tante kesini mau ketemu Papa, sayangnya Papa sudah pergi ke kantor, ucap Aldri. Oh gitu ya. Nggak apa-apa deh. Ngomong-ngomong Aldri kok sendirian di sini? Babysitter kamu di mana Al? Tanya Natasha. Di dapur Tan. Lagi bikinin susu untuk Al. Natasha langsung beranjak dari ruang TV menuju dapur mencari keberadaan Tania. Hai Tania. Jalang yang sok polos. Tania menoleh saat mendengar seseorang memanggilnya dengan sebutan Jalang dan dia melihat Natasha ada di situ. Tania menghela napasnya panjang dan mengabaikan Natasha yang sedang berkacak pinggang. Hei, kamu pekak atau pura-pura nggak dengar? Jangan merasa paling di atas deh kamu ya karena Juan membiarkan kamu dekat-dekat sama dia. Biar kamu tahu, Juan itu cuma memanfaatkan kamu yang sok polos. Nanti juga bakal dicampakkan kayak jalang-jalang yang lain. Akhirnya nanti Juan bakal nikahnya sama aku. Mami sama Tante Bella udah jodohin kami, tahu? Jadi kamu jangan menggatal sama Juan. Saranku sih, lebih baik kamu jangan dekat-dekat lagi sama Juan apalagi sampai mengharap lebih. Kasihan sekelas babysitter mengharap jadi ratu. Cih. Natasha mengejek Tania lalu dengan sengaja menyenggol Tania saat memegang air panas. Au, Nona. Ringis Tania. Air panas itu tumpah dan mengenai tangannya. Sebentar saja tangannya langsung memerah dan terasa perih. Bodoh amat, ujar Natasha. Dia pun meninggalkan Tania di dapur. Puas rasanya mengerjai babysitter itu karena sudah beberapa hari ini dia menyimpan kekesalan pribadi terhadap Tania. Ya, dia cemburu karena dalam waktu singkat Juan dan Aldri bisa langsung dekat pada Tania. Sementara Natasha sudah cukup lama berusaha tapi tidak pernah berhasil. Juan selalu menghindarinya. Tania meniup tangannya yang terasa perih karena tumpahan air panas tadi. Setelah merasa lebih baik, dia pun membuat susu untuk Aldri lalu menemui tuan mudanya itu di ruang tamu. Al, maaf ya kalau nunggu lama. Ini susunya. Tania menyerahkan segelas susu pada Aldri yang masih menonton. Iya onti. Nggak apa-apa. Aldri menarik tangan Tania agar duduk kemudian bocah kecil itu merangkak naik dan duduk di pangkuan Tania sambil menonton. Pukul 11 malam Juan menyusuri tangga keluar dari kamarnya. Dia menuju ruangan kerjanya karena masih ada beberapa pekerjaan yang harus dibereskannya. Dia menyalakan laptopnya dan mulai mengerjakan sesuatu di sana. Tidak berapa lama dia mendengar suara berisik dari arah dapur. Karena penasaran akhirnya Juan keluar dari ruangan kerjanya dan mengendap-endap menuju dapur. Dia tersenyum jahil saat melihat Tania ada di situ. Entah apa yang Tania lakukan, tapi Juan berniat ingin mengejutkannya. Grab. Arg. Tania memekik saat Juan tiba-tiba memeluknya dari belakang. Kau belum tidur Tuan? Tanya Tania. Bukannya menjawab, Juan semakin mengeratkan pelukannya dan menyembunyikan wajahnya di ceruk leher Tania. Tuan. Tolong lepaskan, tolak Tania. Apa yang kau lakukan di dapur tengah malam Bisik Juan tepat di telinga Tania. Hembusan napas Juan terasa hangat membuat bulu kuduknya merinding. Aku lapar Tuan. Kulihat ada mie instan di lemari makanan. Jadi aku ingin merebus mie, ucap Tania jujur. Kalau gitu masak 2 ya. Aku juga mau. Au. Tania kembali meringis saat Juan tidak sengaja mengenai tangannya yang melepuh karena terkena air panas tadi pagi. Hei, kenapa tanganmu Tania? Oh, ini aku. Tadi pagi tersiram air panas Tuan. Aku nggak sengaja, jawab Tania.
Juan meniup tangan Tania sesaat lalu mengecupnya. Dan perbuatan Juan itu mampu membuat Tania tersipu malu dan salah tingkah. Dia tersenyum kikuk dan pelan-pelan menarik tangannya dari tangan Juan. Biar aku saja yang merebus mie itu, Tania. Sebaiknya kau tunggu saja di meja makan. Jangan Tuan. Aku masih bisa melakukannya. Tolak Tania. Jangan membantah Tania. Ku bilang tunggu di sana. Tania pun menuruti perintah Juan dan perlahan berjalan menuju meja makan. Dia menunggu di sana hampir 15 menit dan akhirnya Juan muncul dari arah dapur dengan membawa satu mangkuk mie. Juan meletakkan mie itu di atas meja lalu meniup asap yang masih mengepul dari mie itu. Juan memutar-mutar mie itu di sendok garpu lalu mengarahkannya ke mulut Tania. Buka mulutmu Tania. Biar aku yang menyuapimu. Tania cemas saat Juan tiba-tiba memajukan wajahnya tepat di hadapan Tania. Posisi mereka benar-benar sangat dekat saat ini. Hei! Buka mulutmu Tania. Tania terbuyar dari lamunannya saat mendengar suara Juan kembali memanggilnya. Tapi aku bisa makan Sen. Kenapa kau hobi sekali membantah? Turuti saja perintahku. Juan memotong ucapan Tania dan mendominasinya agar menurut. Dengan berat hati Tania membuka mulutnya dan menerima suapan dari Juan. Tania melototkan matanya melihat tingkah Juan. Setelah menyuapinya sekali lalu Juan menyuapkan mie itu ke mulutnya sendiri. Mereka makan mie satu mangkuk bersama. Kenapa kau menatapku seperti itu? Tanya Juan. Kau sepertinya salah makan Tuan. Kau makan mie bekasku, jawab Tania ragu. Juan menggedikkan bahunya dan kembali menyuapi Tania lalu menyuapi dirinya sendiri sampai mie itu habis. Tuan, apa aku boleh minta izin padamu? Kemana? Aku ingin ke panti asuhan Tuan, jawab Tania sambil menunduk. Dia takut kalau Juan menolak permintaannya dan memarahinya. Boleh. Tapi ada syaratnya. Syarat? Tania membeo. Juan menuju dapur meletakkan mangkuk mie tadi ke wastafel. Setelah selesai membereskan bekas makan mereka tadi, Juan membawa Tania masuk ke ruangan kerjanya. Tuan, kenapa kau membawaku ke sini? Kau ingin mendapat izinku untuk ke panti asuhan besok kan? Iya, Tania menganggukkan kepala. Akan kuizinkan asal kau menemani aku bekerja sekarang. Hanya sebentar. Kau duduklah di situ. Tania pun menurut dan duduk di sofa yang ditunjuk Juan tadi. Hampir 1 jam Juan fokus pada layar laptopnya. Dia sesekali melemparkan tatapannya pada Tania yang tertidur di sofa. Dalam posisi tidur seperti ini pun kau sangat menggemaskan Tania. Melihatmu seperti ini jadi mengingatkanku dengan sosok istriku saat dulu masih hidup. Dia selalu memaksa dirinya untuk menemaniku bekerja walaupun sudah mengantuk. Alasannya karena dia bilang dia takut tidur sendirian. Dan akhirnya dia tidur di sofa menungguku selesai bekerja, bisik Juan. Tania tidak memberi respon apa-apa karena dia benar-benar sudah terlelap. Dengan hati-hati Juan mengangkat tubuh Tania ke gendongannya lalu membawanya naik menuju kamar Tania. Juan meletakkan tubuh Tania di atas ranjang. Juan mengecup kening Tania beberapa kali lalu memakaikan selimut pada tubuh Tania hingga sebatas dada. Juan menyalakan lampu tidur lalu keluar dari kamar itu menuju kamarnya. Aku menemukan banyak kesamaan antara Felicia dan Tania. Entahlah. Tapi aku nyaman bersama gadis itu, batin Juan lalu memejamkan matanya untuk tidur. Kali ini Natasha datang lebih cepat dari biasanya ke rumah Juan setelah berkali-berkali datang kemarin tapi selalu kalah 1 langkah dari Juan yang sudah duluan ke kantor. Natasha bebas keluar masuk rumah itu karena dulu Juan mengizinkannya. Juan tidak membatasi siapapun ahli keluarganya yang datang ke rumah itu termasuk Natasha, adik iparnya. Tap, tap, tap. Dengan langkah elegan, Natasha berjalan memasuki rumah megah itu dan langsung menuju ruang makan. Dia yakin di jam seperti ini Juan akan berada di situ. Benar saja, dari jarak beberapa meter dia melihat sosok Juan sudah duduk di sebuah kursi untuk sarapan.
Namun dia kembali menahan amarahnya saat melihat Tania berada di situ juga. Posisi keduanya sangat dekat. Entah apa yang mereka lakukan di situ. Natasha melangkahkan kakinya dengan cepat dan menghampiri keduanya. Dia harus menjauhkan keduanya saat ini karena dia sangat cemburu melihat Juan dekat dengan Tania. "Juan," panggil Natasha. Juan dan Tania bersamaan memalingkan wajah ke sumber suara dan melihat Natasha berjalan mendekat ke arah mereka. "Huff." Juan menarik napasnya kasar. Dia membiarkan Natasha yang berjalan mendekatinya. "Juan," rengek Natasha. "Apa lagi, Nat?" Natasha tidak lagi bersuara dan langsung duduk di samping Juan sambil memeluk erat lengan Juan. Melihat itu Tania hanya acuh saja. Dia menyiapkan sarapan Juan lalu bersiap-siap naik ke atas ingin menjemput Aldrich. "Kau mau kemana, Tania?" ucap Juan. Tania menghentikan langkah kakinya sejenak dan tanpa menoleh dia menjawab pertanyaan Juan. "Aku mau menjemput Aldrich, Tuan," jawab Tania. "Jam berapa nanti kau pergi ke panti asuhan?" "Siang hari saja, Tuan, saat Aldrich sedang tidur siang nanti. Aku tidak membawanya karena aku hanya sebentar ke sana." "Ya sudah. Suruh supir mengantarmu nanti." "Baik, Tuan." Tania kembali melangkahkan kakinya menaiki tangga dan membiarkan Juan bersama Natasha. Dia muak melihat sikap Natasha yang sok manja di depan Juan tapi saat di belakang Juan sikapnya sangat kasar. Karena tidak mau mencari masalah makanya dia memilih diam dan menghindar. Setelah Tania menghilang dari pandangan, Juan mulai memakan sarapannya. Dia ingin cepat-cepat pergi saat ini demi menghindari Natasha. "Juan," panggil Natasha. "Kenapa, Nat? Masih pagi-pagi sekalipun kau sudah datang ke sini. Apa ada yang penting?" "Aku mau kamu menemani aku ke party ulang tahun temanku," rengek Natasha. "Kemarin kan sudah ku bilang kalau aku nggak bisa." "Aku sibuk," tolak Juan. "Ku mohon, Juan. Aku udah janji sama Zia kalau aku akan membawamu dan mengenalkanmu dengan teman-temanku yang lain di sana," bujuk Natasha. "Nggak bisa." Juan menyelesaikan sarapannya dan bergegas pergi. Biasanya sebelum berangkat kerja dia berpamitan pada putranya. Tapi kali ini dia tidak berpamitan karena sejak tadi batang hidung putranya belum muncul di situ dan dia malas naik ke atas karena buru-buru ingin menghindari Natasha. Dia berpikir nanti saja saat sudah berada di kantor menelpon putranya. "Ark!" Natasha berteriak kesal. Masih pagi saja bawaannya sudah mau menerkam orang rasanya. "Juan berubah gini sama aku pasti karena Tania. Awas aja kau, Tania. Arggh. Aku membencimu, Tania." Natasha merutuki kehadiran Tania di rumah itu. Dia pun keluar dari rumah itu dengan emosi. Sesampainya di dalam mobilnya, dia merenung sejenak memikirkan sesuatu. Sesaat dia tersenyum smirk. Tania menuruni tangga sambil menggandeng Aldrich, setelah hampir 2 jam berada di kamar tuan mudanya tadi karena menghindari Natasha. Keduanya menuju meja makan dan sarapan bersama. Dert. Tania merogoh ponselnya yang bergetar dan melihat nama Juan sedang melakukan panggilan. Dia pun meletakkan benda pipi itu di telinganya dan bersuara. "Halo, Tuan. Apa Natasha masih di situ, Tania?" tanya Juan dari seberang. "Sepertinya sudah pergi, Tuan. Kami tidak menemukannya lagi di sini saat turun tadi." "Baguslah. Mana Aldrich?" Tania memberikan ponselnya pada Aldrich sambil membisikkan kata papa di telinga tuan mudanya. "Papa," teriak Aldrich dengan suara cemprengnya. "Sayang. Kau sedang apa?" "Sarapan, Pa. Kenapa Papa cepat sekali pergi ke kantor?" "Maaf ya sayang. Papa tadi buru-buru. Ada pekerjaan yang harus Papa beresi tadi." "Iya, Pa. Nggak apa-apa. Kalau gitu Papa semangat ya kerjanya." "Terima kasih sayang. Papa kerja dulu ya." Setelah panggilan itu terputus, Aldrich dan Tania melanjutkan sarapan kembali. Seperti biasa keduanya pun akan bermain sampai siang. Dan setelah makan siang, Tania mengajak Aldrich ke kamar untuk tidur siang.
Sini aunty peluk. Bobo siang ya Al, bujuk Tania. Tania berencana setelah menidurkan Aldri, dia akan pergi ke panti asuhan. Dia menepuk-nepuk pantat bocah itu sambil bernyanyi-nyanyi pelan. Namun sudah hampir sejam Aldri belum juga tidur. Dert. Sebuah pesan dari Juan masuk ke ponsel Tania. Kau sudah berangkat ke panti asuhan? Juan. Belum tuan. Sudah sejam yang lalu aku menidurkan Aldri tapi sampai sekarang dia belum tidur-tidur juga tuan. Kalau aku membawanya, apa kau mengizinkannya tuan? Tania. Ya sudah tapi jangan lama di sana. Kabari aku kalau kalian sudah sampai, Juan. Setelah selesai saling berbalas chat, Tania menyimpan kembali ponselnya. Kenapa kau belum tidur juga Ai? Tanya Tania pada Aldri. Aku nggak ngantuk aunty. Aunty mau pergi ke panti asuhan sebentar. Kau ikut atau tinggal di rumah em? Ikut. Yeay. Ayo kita ke panti aunty, Aldri bersorak senang. Tania geleng-geleng kepala melihat tingkah Aldri. Entah apa yang membuat bocah itu selalu semangat kalau diajak ke panti asuhan. Keduanya pun bersiap-siap lalu bergegas pergi menuruni tangga. Mereka berpamitan sebentar pada Benedetta. Bi. Aku dan Aldri akan ke panti asuhan sekarang. Tadi Tuan Juan sudah memberikan izin padaku, lapor Tania. Siapa yang mengantar kalian Tania? Pak supir yang biasa sedang mengantarkan Lucy ke supermarket belanja bulanan. Mereka baru saja pergi, ucap Benedetta. Begitu ya Bi. Aku pesan taksi online saja ya Bi. Kalau menunggu Pak supir kembali sudah keburu sore nanti. Kau yakin naik taksi ke sana dan membawa tuan muda? Yakin Bi. Kami cuma sebentar kok. Benedetta mengangguk dan membiarkan Tania memesan taksi online. Tidak sampai 5 menit taksi itu sudah berada di depan menunggu mereka. Bi. Kami pergi dulu ya. Kalian hati-hati di jalan. Keduanya pun naik ke dalam taksi dan melesat pergi. Tidak jauh dari taksi yang mereka naiki, sebuah mobil mengikuti mereka dari belakang. Jack keluar dari ruangannya menuju ruangan Juan. Dia ingin menemui tuannya itu untuk melaporkan sesuatu. Tok, tok, tok. Masuk, perintah Juan dari dalam. Jack mendorong pintu ruangan itu dan menghadap bos besarnya. Tuan. Ini laporan yang ku dapat mengenai Nona Natasha. Jack memberikan sebuah map pada Juan lalu berkata lagi. Nona Natasha memiliki skandal dengan beberapa kepala agensi permodelan Tuan. Mereka melakukan one night stand dengan perjanjian memberikan kontrak kerja pada Nona Natasha. Nona Natasha juga saat ini mempunyai seorang kekasih yang bernama Anthony Smith. Mereka sering bertemu di unit apartemen Nona Natasha. Pria itu mencintai Nona Natasha tapi Nona Natasha hanya memanfaatkannya demi karirnya. Semua bukti sudah ada dalam map itu tuan, lapor Jack. Bagus, Juan menganggukkan kepalanya. Tapi mengenai pria yang bernama Nico itu, aku belum mendapatkan informasi yang pasti tuan. Terlalu banyak identitas yang muncul saat aku mencari informasi atas nama Nico. Sudah beberapa kali aku memantau area panti asuhan Tunas Harapan tapi aku tidak pernah melihat pria muda yang datang ke situ. Lapor Jack lagi. Aku pernah melihat wajah pria itu sekali. Nanti kirimkan ke emailku data-data yang kau dapat mengenai orang yang bernama Nico itu. Akan ku beritahu nanti kalau memang orang yang ku maksud ada di dalam data pencarianmu. Mengerti? Baik tuan. Kalau begitu aku permisi tuan. Juan menyimpan map pemberian Jack tadi pada laci meja kerjanya lalu melanjutkan pekerjaannya. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.